Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silahkan teman-teman semua subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Ya, pasti teman-teman semua udah pada tahu kan bahwa Bapak Ahok Cahayapurnama pada saat tanggal 13 Maret kemarin sudah dipanggil oleh tim Kejagung untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi besar yang ada di PT Pertamina, guys. Ya, jadi menarik nih guys. Ahok Kejagung punya data lebih banyak dari saya. Kejagung kelar memeriksa Ahok terkait kasus-kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina atau Persero, Subholding dan KKKS tahun 2018 hingga tahun 2023. Ya, langsung aja kita reaction video-video yang ada di media sosial seperti TikTok yang membahas tentang Bapak Ahok Cahayapurnama pada saat setelah dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi besar yang ada di PT Pertamina atau Persero. Ini dia videonya, guys. Kasus korupsi Pertamina, Ahok baru aja diperiksa oleh Kejaksaan Agung, teman-teman. Dan katanya Ahok sendiri syok sama data yang dimiliki penyidik. Kejagung nemuin dugaan kong-kali-kong dalam pengadaan BBM, termasuk markup harga 13-15%, dan BBM kualitas rendah yang dijual lebih mahal. Dengan adanya 9 tersangka, termasuk pejabat Pertamina dan pihak swasta itu sendiri. Ya, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional, saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu nih. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Sampai di mana katanya Ahok sendiri nggak mau banyak komentar soal detail kasus ini. Tapi dia katanya udah kasih data rapat penting buat penyelidikan. Gimana menurut kalian teman-teman? Skandal ini bakal kebongkar semua atau ada skandal baru di dalamnya? Share pendapat kalian di komen ya. Menurut gua, mudah-mudahan semuanya akan terbongkar. Dan mudah-mudahan para oknum-oknum yang belum tertangkap segera tertangkap sampai akar-akarnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang setuju, silakan komentar di bawah. Apa sih pentingnya Ahok? Ahok itu sangat tidak penting sekali daripada kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Ahok itu tidak penting. Makanya karena tidak pentingnya Ahok, seharusnya Ahok itu dipanggil oleh Kejagung misalkan, atau DPR RI lah memanggil Ahok karena ini kerugian negara yang cukup fantastis mencapai ratusan triliun. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Memang pada saat lalu Andre Rosiade itu sangat berapi-api ya, bahkan menyerang Ahok
secara personal dan bahkan mengungkapkan Ahok itu digaji puluhan miliar di Pertamina. Seharusnya Ahok yang membongkar terkait kasus-kasus yang berada di dalam tubuh PT Pertamina, ya terkait PT Patraniaga, terkait impor minyak dan bahkan kerugian negara mencapai ratusan triliun. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Ketika Rieke Diah Pitaloka mengusulkan untuk memanggil Ahok, tetapi Andre Rosiade ngapain memanggil Ahok? Pahlawan kesiangan, cuma budget saja yang gede dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu dan parah sekali. Kenapa sih? Apa sih pentingnya Ahok? Ahok itu sangat tidak penting sekali daripada kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Ahok itu tidak penting. Makanya, karena tidak pentingnya Ahok, seharusnya Ahok itu dipanggil oleh Kejagung misalkan atau DPR RI lah, memanggil Ahok karena ini kerugian negara yang cukup fantastis mencapai ratusan triliun. Nah, masa sih sama Ahok saja takut misalkan diberi panggung? Kenapa? Karena Ahok juga mempunyai jejak menjadi komisaris utama PT Pertamina selama 5 tahun. Dan pastinya juga mempunyai data-data, dan bahkan Ahok juga pada saat lalu juga menawarkan dirinya untuk diperiksa oleh Kejagung. Dan bahkan kalau dimintai kedatangannya di DPR, Ahok dipastikan akan datang. Ini menurut saya sudah sangat keren sekali ya, sangat keren. Ya, kita lihat saja nanti, kita bantu pantau terus kasus ini, kasus korupsi terbesar ini, agar tidak terlewatkan guys. Kenapa gua bahas kasus ini lagi, berita ini lagi? Karena gua nggak mau sampai terlewatkan kasus korupsi ini, karena sudah merugikan jumlah yang sangat-sangat fantastis guys. Akhirnya Ahok diperiksa Kejagung. Akhirnya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia akhirnya datang juga. Yang ditunggu-tunggu Mantan Komisaris Utama Pertamina ini diperiksa juga Jampitsus terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Apa aja yang dibawa Ahok? Katanya sih doi bawa sejumlah dokumen hasil dari berbagai rapat. Kalau diminta, Ahok siap aja menyerahkan. Gila. Tambah seru aja nih kasus 1 kuadriliun ini. Ahok juga negesin kalau dirinya siap mengungkap segala fakta hukum yang dia ketahui selama menjabat sebagai komisaris utama. Apakah setelah pemeriksaan Ahok ini bakal ada tersangka baru? Kita tunggu perkembangannya ya guys. Yuk follow Jaksapedia dulu. Oke, ini hanya menurut gua ya guys ya, menurut gua. Jadi Ahok itu menurut gua ya, pada saat dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan, Ahok sudah membawa semua bukti-bukti yang sudah Ahok punya gitu guys. Dan saat ini Bapak Ahok sedang berusaha agar oknum-oknum yang mungkin akan terlibat tidak keburu kabur guys gitu. Tidak keburu kabur ke luar negeri atau menjadi buronan yang tidak tertangkap akhirnya gitu. Karena kalau Pak Ahok semakin membuat para oknum ini yang belum tertangkap merasa semakin ketakutan, tiba-tiba nanti dia bisa berpikir bahwa negara ini sudah tidak aman lagi untuk dia tinggali. Gitu guys. Itu hanya menurut gua ya guys ya. Buat teman-teman yang setuju silakan komentar di bawah. Ahok, boleh dikasih tahu nggak tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu yang kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik,
Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Yusuf Pak, Metro TV Pak. Hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal pengoplosan atau pengadaan beda Enggak. Yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi. Rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari ketidaksesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Mungkin dia aja, saya kira nanti tunggu aja, di Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia agenda diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu soal ya. nama Rijaz Khalid atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli. Sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya ada di RKPP, di katalog itu sih. itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa? Nanti kamu tanya penyidik ya. Terima kasih Pak Ahok. Saya juga sama 20 saya lupa. Nggak kenal saya. Saya kira mungkin beliau bisa sudah dipanggil ataupun saya nggak tahu. Harusnya dipanggil ya. Kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang. Salut lu buat Pak Ahok. Walaupun Pak Ahok tuh sudah diperiksa selama 9 jam katanya guys. Tapi Pak Ahok pada saat keluar dari Kejaksaan Agung melihat para wartawan sudah berkumpul untuk menanyakan sebuah pertanyaan demi pertanyaan, Bapak Ahok masih sempat untuk berhenti dan sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para wartawan yang sudah bertanya olehnya. Padahal kalau gue lihat dari raut wajahnya Pak Ahok sedang kelelahan guys. Kayak lagi kecapean gitu ya kan. Tapi Pak Ahok tidak mau melewati para wartawan begitu saja. Sambil jalan cuek, nggak mau ngomong ya kan. Nanti aja. Tetap Ahok tetap tenang, tetap fresh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media gitu guys. Ya selanjutnya kita sebagai masyarakat tinggal nunggu nanti di persidangan gitu guys. Nanti di persidangan para koruptor-koruptor itu
Jika memang masih ada oknum-oknum yang belum tertangkap, kita doakan agar segera tertangkap sampai akar-akarnya. Agar negara ini bersih, aman dari yang namanya koruptor ya guys ya. Karena koruptor negara itu sebenarnya yang sudah membuat hidup masyarakat rakyat Indonesia menjadi lebih susah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fam ini, silahkan teman-teman semua subscribe. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fam selanjutnya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.